Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusyirifana Kusnadi, Prodi S1 Keperawatan tingkat 2B. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Nah, pemeriksaan fisik bayi baru lahir atau BBL merupakan prosedur medis yang dilakukan oleh bidan, dokter, ataupun perawat. Tujuannya yaitu untuk memastikan apakah bayi baru lahir dalam keadaan sehat ataupun memiliki kelainan tubuh maupun gangguan kesehatan. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke tahap persiapan anak. Ya, mari kita mulai ke tahap kerjanya. Yang pertama, kita persiapan lingkungan seperti menutup pintu dan jendela ruangan. Kemudian, apabila kipas angin atau AC menyala, kita matikan terlebih dahulu. Setelah itu, kita menutup sampiran. Nah, selanjutnya kita melakukan informed consent, menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada orang tua bayi dan mempersilahkan orang tua untuk melihat pemeriksaan. Selamat pagi Ibu dan Bapak, Nadi yang bertugas pada pagi hari ini mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu secara keseluruhan seperti mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar dada, dan lain-lainnya. Untuk ibu dan bapak bisa berkenan melihat pemeriksaan tersebut. Nah, selanjutnya kita persiapan diri, yaitu melakukan cuci tangan. Setelah itu kita memakai apron dan kita memakai handscoon. Dan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan umumnya pada bayi. Nah, sebelum kita buka terlebih dahulu pakaian atau kain yang dipakai oleh si bayi. Ya. Dan selanjutnya kita menilai tonus ototnya dan aktivitas bayi, bergerak atau tidak bergerak normal atau tidak sama sekali. Terus warna normal kulitnya ini pada bayi yaitu kemerahan pucat atau kebiruan. Kemudian tangis bayinya tidak menangis, merintih atau merintih kuat. Lalu kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi. Setelah itu dilanjutkan dengan pengukuran tinggi badan bayi, menimbang berat badan, mengukur lingkar kepala, dan lingkar dada. Pertama kita mengukur atau menimbang berat badan bayinya terlebih dahulu. Ya. Setelah kita menimbang berat badan bayi, selanjutnya kita mengukur panjang badan bayinya ya. Selanjutnya kita mengukur lingkar kepala bayinya, dimulai dari tengah.
Kemudian kita lingkar dada. Bayinya, dan detak jantungnya. Kita letakkan stetoskop ya di bagian papila mamae atau putingnya, atau di bagian apex cordis. Ya, untuk suhu normalnya itu kurang lebih 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Sedangkan batas normal jantungnya yaitu 100 sampai 160 kali per menit. Selanjutnya kita mengukur pernapasan dada dan perut. Normalnya itu 40 sampai 60 kali per menit. Oh iya, pengukuran pernapasan ini dilakukan ketika bayi sedang tidak menangis. Selanjutnya pemeriksaan kepala. Lihat dan raba pada bagian kepala. Apakah ada pembengkakan, abnormalitas seperti kaput cepal, frontanel anterior atau ubun-ubun besar, kemudian rata atau tidak menonjol, kemudian dapat teraba sedikit menonjol pada saat bayi menangis. Kemudian apakah ada molase atau tidak. Nah, jika ada, itu ada berapa ya? 1, 2, atau 3. Nah, selanjutnya pemeriksaan mata. Kita inspeksi atau lihat kesimetrisannya. Adakah pengeluaran cairan atau pus? Nah, kemudian kita ambil bengkok dan yang berisi kapas. Kita bersihkan matanya dari sudut luar mata ke arah pangkal mata dekat dengan hidung. Ini satunya lagi. Kemudian jangan lupa kita buang kapasnya ke dalam bengkok. Nah, setelah itu kita buka mata bayi dengan kedua tangan kita. Ya, seperti ini. Kemudian kita lihat atau inspeksi apakah ada tanda-tanda infeksi, pus, perdarahan kornea, sklera berwarna putih atau bersih atau tidak ikterik, yaitu tidak kekuningan ya. Kemudian konjungtivanya merah muda dan mengkilap atau tidak anemis. Kemudian kita lihat refleks pupilnya dan refleks labirin, atau tidak mengedip atau mengedip dengan cara menyentuh bulu matanya. Ya. Kemudian saat terbuka atau menyentuh kelopak mata bayi jika tertutup dengan memberikan cahaya ke mata bayi. Selanjutnya pemeriksaan telinga. Kita lihat atau inspeksi pemeriksaan hubungan letak telinga dengan matanya. Berada pada satu garis lurus dengan mata. Kemudian setelah itu kita lihat cairannya atau pus dan apakah ada kelainan lainnya. Tidak ya. Kemudian selanjutnya kita ke pemeriksaan hidung. Nah, kita lihat kesimetrisannya. Kemudian pengeluaran cairan atau kotoran. Dan kita palpasi atau tekan raba kontur hidungnya. Nah, setelah itu
kita ke pemeriksaan mulut. Kita inspeksi kesimetrisan, warna bibirnya, kemudian kelembutan bibir, dan kita periksa bibir dan langit-langit. Apakah ada bibir sumbing atau labiosicis pada langit-langit atau palatosicis, ataupun keduanya, labiopalatosicis. Nah, selanjutnya periksa refleks puting atau mencari, kemudian selanjutnya ada refleks tracking atau menghisap, dan refleks trailing atau menelan. Nah, pemeriksaan itu dapat kita lihat ya pada bayi saat menyusui. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan leher. Kita lihat atau inspeksi pada leher bayinya. Apakah ada gerakan leher bayi bebas ke semua arah, dan kita lihat apakah bayi menunjukkan rasa sakit atau rasa tidak sakit. Kemudian adanya distensi vena yang menunjukkan adanya kesulitan pernapasan. Ada pembengkakan atau tidak yang menunjukkan infeksi tenggorokan atau mulut. Kemudian kita palpasi pada daerah kelenjar getah bening dan tiroidnya, serta pembengkakan, benjolan atau massa, dan lakukan pemeriksaan refleks tonic neck. Nah, selanjutnya kita ke pemeriksaan dada. Kita lihat bentuk dadanya simetris atau tidak, kemudian kebersihannya, pengeluaran pada puting susunya. Setelah itu kita lihat pergerakan pernapasan dada dan perut. Pastikan tidak ada retraksi dinding dada atau dada tertarik ke dalam. Selanjutnya pemeriksaan bahu dan lengan dan tangan. Pemeriksaan kesimetrisan bentuk dan ukuran tangan. Kemudian serta hitung jumlah jari tangan. Raba apakah ada fraktur, luka, atau pembengkakan atau massa. Kemudian refleks grasping atau menggenggam, refleks Morrow yaitu berikan rangsangan terhadap suara keras, yaitu seperti bertepuk tangan. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan perut. Kita inspeksi kesimetrisan, adakah penonjolan sekitar tali pusat pada bayi saat menangis. Kemudian kita amati perdarahan cairan atau pus pada tali pusat dan kemerahan pada sekitar kulit tali pusat. Kemudian kita raba pada perut bayi seperti adanya pembengkakan atau benjolan atau massa. Normalnya perut bayi terasa lemas. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan genitalia. Oh ya, sebelumnya kita tutup dulu ya badan bayinya supaya tidak kedinginan. Nah, kita periksa genitalianya, itu periksa kebersihan, apakah ada pengeluaran cairan atau darah atau pus atau massa, dan bersihkan genitalia dengan menggunakan kapas DTT. Kemudian tanyakan pada ibu atau bapak bayi apakah bayi sudah BAK. Nah, jika kelamin bayinya itu laki-laki, itu terdapat 2 testis dalam skrotum, kemudian penis berlubang pada ujung. Nah, jika kelaminnya perempuan, maka labia mayor menutup labia minor, uretra dan vaginanya berlubang. Nah, kita bersihkan ya area genitalianya. Setelah kita bersihkan, kemudian selanjutnya kita pemeriksaan tungkai dan kaki.
kita periksa apakah terdapat fraktur, lesi, luka, dan massa. Kemudian kita periksa kelengkapan jari kakinya ya. Terus apakah ada kelainan. Kemudian tanda klik atau kaki bayi ditekuk ke arah perut. Seperti ini. Ya. Setelah itu refleks Babinski. Selanjutnya ke pemeriksaan punggung pada bayi. Nah, kita buka dulu kainnya, kemudian kita miringkan, posisinya miring ke sebelah kiri ya, dengan perlahan-lahan dan hati-hati. Kita periksa sambil raba tulang belakang, adakah pembengkakan atau cengkungan pada tulang punggung atau kelainan lainnya. Nah, selanjutnya kita pemeriksaan anus. Lihat apakah anusnya berlubang atau tidak. Hindari memasukkan alat atau jari ke dalam anus. Kemudian tanyakan pada ibu apakah bayi sudah BAB apa belum. Nah, normalnya bayi BAB dalam 24 jam pertama yaitu setelah lahir. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan kulit. Adakah vernix? Jika ada, tidak perlu dibersihkan. Kemudian, apakah ada tanda lahir seperti port Weinstein, strawberry nervus, Mongolian spots, hemangioma strawberry, dan hemangioma cavernous. Kemudian kita pakaikan kembali pakaian bayi. Setelah kita memakaikan kembali pakaiannya dan kainnya, kemudian kita lepaskan handscoon. Dan buang ke dalam bengkok yang berisi larutan klorin. Nah, kemudian kita rapikan alat-alat dan cuci tangan.